Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang kedua ini akan kita bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Jadi dia berdiri sendiri dan ini sudah ditetapkan secara internasional atau sering disebut dengan sistem internasional. Dan ini wajib kalian hafal. Contoh besaran pokok. Jadi besaran pokok itu hanya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Panjang sendiri memiliki satuan meter atau disingkat dengan M kecil. Kalau massa berarti satuannya kilogram, waktu satuannya second, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu hati-hati di sini suhu satuannya Kelvin. Jadi biasanya kita pakai Celsius, tapi untuk standar internasional sistem internasionalnya kita pakai Kelvin. Jumlah zat adalah mol dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Nah, di sini Ibu bagaimana jika ini adalah sentimeter dan gram? Itu berarti dia tetap satu sistem internasional, cuma dia sebut dengan CGS atau centimeter gram second. Jadi ini gandengannya. Kalau dia panjangnya meter, maka massanya harus menggunakan satuan kilogram atau MKS, meter kilogram second. Second di sini detik maksudnya ya. Nah, yang akan kita bahas dan ini nanti akan sering kita gunakan, yang pertama adalah panjang, terus massa, dan juga waktu. Nanti sampai kelas 9 pun masih akan kita bahas selalu panjang, massa, waktu itu akan sering kita pakai. Kuat arus, iya, nanti di kelas 9, suhu nanti di kelas 7 ada. Terus selanjutnya yang akan kita bahas lagi adalah panjang. Jadi, yang pertama saya tunjukkan di sini, panjang merupakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang bayi yang baru lahir adalah jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi ini panjang monitor ini berarti titik yang paling kiri sampai titik yang paling kanan. Ini dinamakan dengan panjang. Nah, gambar yang pertama ini adalah alat ukur panjang. Ada meteran kelos, dan ada juga penggaris. Untuk ketiga jenis alat ukur ini memiliki ketelitian 1 mm. Jadi jarak pada garis-garis paling dekatnya itu adalah 1 mm. Misalnya untuk mengukur panjang meja ataupun panjang dari rumah kalian itu biasanya menggunakan meteran kelos. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Nah, ini untuk mengukur ketebalan kaca karena dia ketelitiannya itu lebih kecil. Kenapa? Kalau kita menggunakan meteran, jelas nanti akan terukurnya kurang akurat. Kenapa? Karena ketelitiannya hanya 1 mm. Jadi kita menggunakan jangka sorong. Sedangkan gambar yang ketiga di sini adalah micrometer scope. Di sini dia itu ketelitiannya lebih teliti lagi, yaitu 0,01 mm. Misalnya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, itu bisa menggunakan micrometer scope. Gak mungkin kita mengukur ketebalan kertas menggunakan meteran, itu gak lucu karena ketelitiannya adalah 1 mm. Jadi disesuaikan mana yang paling pas ya. Selanjutnya adalah cara melakukan pengukuran panjang. Hati-hati. Di sini yang pertama, saat kalian menentukan pengukuran panjang, misal ini menggunakan penggaris, kalian pengen mengukur panjang dari kertas ini, posisi mata yang benar adalah dari atas atau 90 derajat dengan penggaris. Jangan melihat dari samping karena nanti pembacaannya kurang akurat.
Terus perhatikan posisi 0 pada alat ukur. Jadi di sini nanti dimulai dari angka 0. Itu akan lebih baik daripada kalian memulai dari angka 1 ataupun yang lain. Ujung awal benda berimpit dengan angka 0. Di sini ujung awalnya berimpit dengan angka 0. Terus yang ketiga ya, posisi mata harus tegak lurus. Ini tadi gambarnya seperti ini. Itu untuk melakukan pengukuran panjang yang akurat. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah besaran pokok massa. Massa itu apa sih? Massa itu adalah kandungan materi dalam suatu benda yang tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Jadi, dia mau di bumi, dia mau di bulan, dia mau di gunung, dia mau di laut, massanya akan tetap sama. Dia tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Berbeda dengan berat, sangat bergantung pada kedudukan di mana benda itu berada. Jadi di sini kalau percepatan gravitasinya berbeda, misalnya di bumi dengan di bulan, otomatis percepatan gravitasinya berbeda, maka beratnya pun akan berbeda. Jadi saat kita ditanya bukan berat badan seharusnya, yang ditanya adalah massa badan kita, karena kalau berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, satuan dari massa sendiri adalah kilogram. Jadi saat kita ditanya berapa massa kalian, 50 kilogram begitu ya. Sedangkan kalau berat kita menggunakan satuan Newton. Ini Newton muncul dari mana? Dari kilogram dikali dengan meter per second kuadrat nanti menjadi Newton. Nah, alat ukur yang digunakan untuk massa kita bisa menggunakan neraca lengan, neraca Ohlhaus, juga ada neraca analis, tergantung penggunaannya. Tentunya beda untuk mengukur massa dari satu karung beras dengan massa apa ya, misalnya logam mulia, itu pasti akan berbeda. Sedangkan untuk berat kita bisa menggunakan alat ukur neraca pegas. Nah, berat ini bukan termasuk besaran pokok, hati-hati ya, berat berbeda dengan massa. Berat itu termasuk besaran turunan, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah ini adalah gambar dari neraca Ohlhaus. Ini biasanya digunakan di lab-lab. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini langkah pertamanya adalah kalibrasi neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban di angka 0 dengan cara memutar skrup. Ini sebelum diberi beban, dipastikan dia itu sudah pas di angka 0. Yang kedua, letakkan benda pada piringan ini. Dan yang ketiga, geserlah beban sehingga dia seimbang, posisinya lengannya ini seimbang. Nah, pada neraca Ohlhaus ternyata dia memiliki 3 lengan. Lengan pertama yang paling besar yang ratusan, lengan kedua yang puluhan, dan lengan ketiga yang satuan. Bagaimana cara membacanya adalah yang ratusan ditambah puluhan kemudian ditambah satuan. Misalnya pada gambar ini. Pada gambar ini ternyata menunjukkan ratusannya 100, puluhannya 90, dan satuannya adalah 7,5. Berarti tinggal 100 ditambah 90 ditambah 7,5 dengan satuan gram. Jadi menghasilkan angka 197,5 gram. Nggak susah kan? Jadi tinggal ditambah nilai dari atau nilai yang ditunjukkan oleh lengan-lengan dari neraca Ohlhaus ini. Ingat dari ratusan, puluhan, terus satuan dengan satuan gram. Nah, selanjutnya besaran pokok yang kita bahas adalah waktu. Waktu di sini adalah selang antara dua kejadian ataupun dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak dia lahir sampai dia meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Misalnya kalian berangkat sekolah, dari rumah sampai kalian sampai ke sekolah, berhenti di sekolah, itu namanya waktu tempuh yang kalian gunakan untuk ke sekolah. Nah, di sini adalah alat ukur waktu. Di sini ada jam tangan dengan ketelitian 1 detik. Jadi setiap satu angka ini pasti dibagi menjadi beberapa garis kecil kan. Nah, setiap jaraknya ini adalah 1
detik. Di sini ada 5 garis. 5 dikali dengan 12 angka menghasilkan 60. 5 kali 12 adalah 60, makanya 1 menit itu terdiri dari 60 detik. Jadi dia hanya bisa mengukur dengan tingkat ketelitian 1 detik. Untuk kejadian yang lebih cepat, kita bisa menggunakan stopwatch. Karena apa? Karena tingkat ketelitiannya adalah 0,05 detik. Biasanya digunakan untuk saat perlombaan, itu kan membutuhkan ketelitian yang lebih, jadi kalian bisa menggunakan stopwatch. Pembahasan selanjutnya adalah tentang besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Ingat, besaran pokok tadi hanya 7, jadi itu wajib dihafal. Sedangkan besaran turunan nggak perlu dihafal. Dengan kalian menghafal besaran pokok, otomatis kalian bisa mencari besaran turunannya. Karena besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini beberapa besaran turunan yang sering kita pakai ke depannya adalah luas. Luas adalah hasil dari pengalian pengukuran panjang dengan lebar. Jadi kalian mengukur panjang, misalnya panjang buku dikali dengan lebar buku menghasilkan luas buku. Ingat, luas dengan satuan meter persegi ataupun sentimeter persegi. Ada perseginya ya, hati-hati. Nah, di sini kalau cirinya besaran pokok itu biasanya satuannya itu tunggal. Jadi misalnya meter, second, kilogram. Tapi kalau besaran turunan itu satuannya nggak tunggal karena dia dihasilkan dari beberapa besaran pokok. Jadi meter kuadrat, sentimeter kuadrat gitu ya. Ataupun di sini volume ada meter pangkat 3. Kenapa? Karena volume itu hasil pengalian dari panjang, lebar, dan tinggi dari suatu benda yang kita ukur ataupun sentimeter pangkat 3. Nah, untuk kecepatan ini misalnya ada di speedometer motor begitu ya. Itu untuk mengukur waktu tempuh kemudian dibagi dengan jarak tempuh. Jadi kalian dari kota A sampai ke kota B memerlukan waktu sekian detik atau sekian jam, itu akan menemukan kecepatannya berapa. Dengan satuan apa? Otomatis dengan satuan kilometer per jam ataupun yang lebih baku adalah meter per second atau meter per detik. Ini juga besaran turunan. Lihat di sini bahwa ada meter berarti besaran pokoknya panjang dan second berarti besaran pokoknya adalah waktu. Sehingga dia menghasilkan besaran turunan. Nah, yang keempat adalah percepatan. Percepatan adalah menentukan kecepatan kemudian dibagi dengan waktu tempuh. Di sini lebih kompleks lagi karena di sini setelah kita ketemu kecepatan, kita bagi lagi dengan waktu akan menghasilkan percepatan. Contohnya apa? Adalah percepatan gravitasi. Itu memiliki satuan meter per second kuadrat. Nah, di sini tadi kan kita ngomong volume ya. Kalau volume adalah hasil kali dari panjang, lebar, tinggi itu untuk benda-benda yang beraturan. Bagaimanakah jika benda tersebut tidak beraturan? Misalnya volume dari sebuah batu, otomatis bentuknya kan tidak beraturan. Bagaimana caranya kita menghitung? Kita bisa menggunakan yang pertama gelas ukur. Nah, di sini benda ini namanya gelas ukur. Yang pertama adalah kita lakukan mengisi gelas ukur itu dengan air sampai volume tertentu, bebas. Volume awalnya kalian bikin berapa? Bebas. Misal di sini adalah volume awalnya 50 cm. Kemudian kalian masukkan batunya dimasukkan, otomatis airnya akan naik. Nah, di sini kalian baca ternyata terbaca 75 cm. Jadi berapakah volume batu? Kita bisa menggunakan rumus volume batu ataupun volume benda sama dengan V2 dikurangi V1. Volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya 75 dan volume awalnya 25, berarti volume batu ini adalah 25 mili. Ya. Awal, akhir atau V1, V2 terserah kalian, sama aja. Yang penting akhir dikurangi awal atau V2 dikurangi V1. Nah, selain menggunakan gelas ukur, kita juga bisa menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Di sini kalau gelas berpancur ini gelasnya dilengkapi pancuran. Jadi
kita masukkan itu airnya sampai penuh, sampai mau keluar gitu ya. Setelah itu kita masukkan batu, otomatis airnya akan tumpah. Nah, tumpahannya itu yang akan kita masukkan ke dalam gelas ukur. Berapakah air yang tumpah? Itu adalah sama dengan volume batu ini ya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.